Malam Surabaya pada awal September tahun 2025 akan menjadi saksi penting bagi Timnas Indonesia. Stadion Gelora Bung Tama bersiap bergemuruh ketika skuad Garuda menjamu Taiwan dalam ajang AFF McD Jumat 5 September tahun 2025 jam 20:30 WIB. Sepintas, laga ini hanya terlihat seperti pertandingan uji coba, sebuah persiapan menjelang tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 melawan Arab Saudi dan Irak bulan depan. Namun, di balik itu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Poin ranking FIFA. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 118 dunia dengan koleksi 1,154,55 poin. Di sisi lain, lawannya, Taiwan, bercokol di peringkat 172 dunia dengan 964,06 poin. Selisih keduanya mencapai 41 peringkat, sebuah jarak yang di atas kertas memperlihatkan betapa unggulnya Indonesia. Tetapi justru disitulah taruhannya. Menghadapi lawan yang lebih rendah ranking, Garuda Muda tidak boleh lengah. Sebab setiap hasil, entah itu kemenangan, seri, apalagi kekalahan, akan berdampak langsung pada perhitungan poin FIFA. Menurut perhitungan laman Football Ranking, Indonesia akan memperoleh tambahan 3,25 poin jika menang. Angka yang sekilas terlihat kecil, tetapi bisa sangat menentukan. Tambahan itu berpotensi membuat Indonesia naik ke peringkat 116 dunia, melewati Libya 1,15, 5,19 dan Zimbabwe 1,15, 7,45, tergantung hasil yang mereka raih di AFF McD bulan ini. Sebaliknya, jika hanya bermain imbang, Indonesia justru kehilangan 1,75 poin. Posisinya mungkin tetap di peringkat 118, tetapi jaraknya dengan tim di atas semakin jauh. Dan dalam skenario terburuk, jika sampai kalah dari Taiwan, poin Indonesia bisa anjlok lebih dari 7 angka, sebuah bencana yang bisa menghambat langkah ke depan. Maka, pertandingan melawan Taiwan sejatinya lebih dari sekadar ajang pemanasan. Ia adalah laga dengan konsekuensi matematis nyata, laga di mana setiap gol bisa memengaruhi posisi Indonesia di peta sepak bola dunia. Mari kita telusuri lebih jauh. Bagi sebagian besar pecinta sepak bola, ranking FIFA mungkin hanya dianggap angka. Tetapi bagi federasi, pelatih, dan pemain, ranking itu punya arti penting. FIFA tidak menyusunnya sekadar formalitas. Sistem ini dirancang untuk memotret kekuatan relatif antar negara dengan formula yang cukup rumit, mirip dengan sistem Elo rating yang digunakan dalam catur. Indonesia saat ini menempati peringkat 118 dunia. Poinnya 1,154,55 menempatkan Garuda sebagai salah satu tim di kelompok menengah Asia. Jika kita membandingkan, Jepang sebagai raksasa Asia berada di peringkat 18 dunia dengan lebih dari 1.600 poin, sementara negara tetangga Malaysia di peringkat 135 dengan 1.105 poin. Artinya, Indonesia berada di atas Malaysia, Filipina, atau Myanmar, tetapi masih tertinggal jauh dari Thailand, Vietnam, apalagi negara top Asia Timur dan Timur Tengah. Mengapa poin FIFA ini penting? Ada beberapa alasan. Pertama, undian kompetisi resmi. Ranking FIFA sering dijadikan acuan untuk menentukan pot seeding. Misalnya, dalam undian kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia, negara dengan ranking lebih tinggi akan ditempatkan di pot unggulan, sehingga terhindar dari lawan-lawan berat di fase awal. Dengan kata lain, setiap kenaikan 5-10 peringkat bisa sangat berpengaruh terhadap jalannya undian. Kedua, prestis dan psikologis. Negara dengan ranking tinggi akan dipandang lebih serius, baik oleh lawan maupun media internasional. Saat Indonesia naik ke 118, media Asia mulai memberi perhatian khusus, menulis tentang kebangkitan Garuda di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Jika bisa naik lagi, misalnya tembus ke 110 besar, maka sorotan dunia akan semakin besar. Ketiga, dampak bagi pemain diaspora. Poin FIFA juga kadang dipakai klub atau agen untuk mengukur kredibilitas tim nasional. Pemain diaspora yang ragu membela Indonesia bisa jadi lebih yakin jika melihat bahwa Garuda perlahan naik peringkat. Semakin tinggi ranking,
semakin besar pula peluang Indonesia dilirik pemain keturunan yang bermain di Eropa atau Amerika. Jadi, laga melawan Taiwan ini bukan hanya soal menang atau kalah di lapangan. Ia adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga momentum. Jika menang, Indonesia bisa menambah poin, naik peringkat, dan mendekat ke zona 110 besar. Jika tidak, maka kerja keras selama setahun terakhir bisa sedikit tergerus. Menghadapi Taiwan, Indonesia jelas diunggulkan. Perbedaan ranking hingga 41 tingkat adalah indikasi kekuatan yang timpang. Tetapi dalam sepak bola, ranking hanyalah angka. Di lapangan, ada faktor taktik, fisik, mental, bahkan keberuntungan yang bisa mengubah segalanya. Menurut perhitungan resmi dari Football Ranking, KAM, ada 3 skenario utama. Menang atas Taiwan 3,25 poin. Jika Indonesia menang, poinnya naik menjadi ke 1157,8. Angka itu bisa menempatkan Garuda di posisi 116 dunia, melewati Libya 1,15, 5,19 dan Zimbabwe 1,15, 7,45, tentu dengan catatan kedua negara itu gagal meraih hasil bagus. Kemenangan ini akan memperkokoh status Indonesia sebagai tim papan tengah Asia, sekaligus memberi dorongan moral sebelum melawan lawan lebih berat di Oktober. Imbang vs Taiwan minus 1,75 poin. Jika hanya seri, poin Indonesia turun menjadi ke 1152,8. Secara peringkat, kemungkinan besar Indonesia tetap di 118, tetapi jarak dengan tim di atas semakin jauh. Seri melawan tim peringkat 172 jelas akan dianggap hasil mengecewakan dan bisa menurunkan moral pemain. Kalah vs Taiwan bisa minus 7 poin atau lebih. Ini adalah skenario terburuk. Kekalahan melawan tim dengan ranking jauh di bawah akan sangat merugikan. Indonesia bisa turun 2-3 peringkat sekaligus, kembali ke posisi 120 yang sudah ditinggalkan. Secara psikologis, ini akan menjadi pukulan telak, apalagi menjelang kualifikasi Piala Dunia. Sejarah pertemuan. Jika melihat catatan pertemuan, Indonesia memang lebih dominan. Dalam beberapa laga terakhir, Garuda berhasil menang atas Taiwan. Tetapi Taiwan bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka punya gaya bermain cepat, dengan semangat tinggi, dan kadang mampu mengejutkan lawan yang terlalu percaya diri. Pelatih Patrick Kluivert tentu menyadari hal ini. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa meskipun lawan berada di peringkat jauh di bawah, tidak ada pertandingan yang mudah di level internasional. Kalimat itu mengingatkan bahwa di sepak bola modern, selisih peringkat bukan jaminan hasil di lapangan. Tekanan psikologis, faktor psikologis justru menjadi tantangan terbesar. Saat menghadapi lawan dengan ranking rendah, beban ada pada tim yang lebih tinggi. Publik menganggap kemenangan adalah harga mati. Sehingga jika hasilnya di bawah ekspektasi, kritik akan datang deras. Indonesia harus memastikan fokus penuh, tidak menganggap remeh Taiwan, dan bermain efektif sejak awal. Target bukan sekadar menang, tetapi menang dengan meyakinkan agar poin FIFA bisa maksimal dan kepercayaan diri tim meningkat. Laga melawan Taiwan hanyalah satu dari sekian banyak pertandingan FIFA Matchday, tetapi implikasinya bisa panjang. Jika Indonesia menang dan naik ke peringkat 116, maka Garuda makin dekat dengan posisi 110 besar dunia. Itu bukan sekadar angka. Posisi itu bisa berpengaruh pada undian kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 yang akan digelar Oktober mendatang. Jika masuk ke pot unggulan lebih tinggi, Indonesia bisa terhindar dari lawan berat sejak awal. Lebih jauh lagi, ranking tinggi memberi sinyal bahwa Indonesia sedang bangkit. Di Asia, Indonesia akan dipandang sejajar dengan negara-negara menengah atas seperti Bahrain atau Uzbekistan. Meski masih jauh dari Jepang atau Korea Selatan, peningkatan peringkat akan membuat lawan lebih waspada. Patrick Kluivert juga punya alasan khusus. Sebagai pelatih yang baru ditunjuk, ia ingin menjaga momentum positif. Kemenangan melawan Taiwan bukan hanya soal 3 poin atau tambahan angka di ranking FIFA, tetapi juga menjaga moral skuad sebelum menghadapi laga yang jauh lebih berat melawan Arab Saudi dan Irak di Oktober. Bagi pemain, poin FIFA bisa menjadi motivasi tersendiri. Mereka sadar bahwa setiap laga bukan sekadar latihan, tetapi pertaruhan reputasi bangsa. Marcelino Ferdinand,
Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan tentu ingin meninggalkan jejak dengan membawa Indonesia merangkak naik di ranking dunia. Publik juga memberi tekanan positif. Dukungan supporter di Gelora Bung Tama akan jadi energi tambahan. Para fans tidak hanya ingin melihat Garuda menang, tetapi juga ingin melihat Indonesia benar-benar diperhitungkan di peta sepak bola dunia. Cek waktu pertandingan Indonesia melawan Taiwan di FIFA Matchday mungkin terlihat sederhana. Lawan peringkat 172 dunia, selisih 41 tingkat, seharusnya bisa ditaklukkan dengan mudah. Tetapi sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Di balik skor akhir, ada hitungan matematis yang bisa mengubah peta dunia. Kemenangan berarti tambahan 3,25 poin, naik ke 116 dunia, dan semakin dekat dengan 110 besar. Seri berarti kehilangan poin, sebuah langkah mundur kecil. Kekalahan, tentu saja, bisa jadi bencana. Lebih dari sekadar angka, laga ini adalah momentum. Momentum untuk menjaga kepercayaan diri. Momentum untuk memperkuat posisi di ranking, dan momentum untuk menegaskan bahwa Garuda Muda tidak hanya sekadar peserta, tetapi pesaing serius di Asia. Maka, ketika peluit pertama ditiup di Stadion Gelora Bung Tama, semua yang hadir tahu, ini bukan sekadar pertandingan persahabatan. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang, sebuah kisah di mana setiap gol, setiap tackle, setiap detik, bisa menentukan arah masa depan timnas Indonesia. Garuda harus terbang tinggi, dan melawan Taiwan, langkah itu dimulai.